Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini memberikan sebuah kenikmatan untuk kita semuanya. Gitu, silahkan ditegur. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, salah satu kenikmatan selain kenikmatan iman, Islam, kesehatan, yang paling harus kita syukuri adalah kenikmatan bimbingnya kita dengan ilmu. Karena banyak di luar sana tidak semua Allah karuniakan bisa menikmati ilmu. Bayangkan, ini kajian tidak wajib sepertinya ya Ustazah. Kalau diwajibkan pasti ini full tidak cukup. Maka panjenengan itu terpilih. Yang wajibnya ditunaikan, yang sunnahnya dikejar, masya Allah. Karena memang betul yang dikatakan Ustaz Fatan bahwa tidak cukup ngaji cuma sebulan sekali. Sangat egois sebagai orang tua, padahal tiap hari anak Senin sampai Jumat belajar sama. Maka yang saya khawatirkan Bunda, bukan nggak soleh kalau tidak siap punya anak soleh. Karena banyak anak soleh hancur di rumah ayah bundanya sendiri. Ilmunya yang dia rekam di sini bubar jalan karena orang tua yang tidak paham. Maka ini sebuah kenikmatan manakala yang sunnahnya dijemput, yang wajib ain. Semua agenda apapun ketika kalau sudah undangannya Darussalam, semua harus dijaga, semua. Karena prioritas kita itu adalah orang tuanya di putar Darussalam. Panggilan-panggilan apapun yang menyelesaikan tugas kita sebagai orang tua di sini harap langsung didelek, ditinggalkan. Karena ibarat kalau kita misalnya dalam perjalanan di padang pasir tidak menemukan air, kita boleh tayamum, betul kan? Ya. Tapi ketika kemudian berjalan berikutnya kok menemukan air, maka boleh mengulang sholatnya, melakukan dengan kewajiban kita bertoharoh dengan air. Sama, kalau sudah ada undangan atau permintaan di luar, dimintain tolong apapun kok dilalah di calling dapat undangan Darussalam, yang lebih wajib, maka yang sunnah di luar harus dibatalkan. Nah, ini prinsip yang pertama dan utama yang harus kami sampaikan. Nah, salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umatnya Rasul yang kelak diingat namanya Bunda. Karena apa? Tugas Rasul cuma satu, menyampaikan apa yang dititipkan Allah kepada beliau, yakni Al-Quran. Maka kehadiran kita ini nggak lepas dari ingin terus dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak hanya semata-mata hanya mahir di lisan, mahir di akal, ilmu tajwidnya nyerocos, tidak ada yang lupa, tapi lupa untuk mengamalkannya. Itu bukan dari dekatnya. Karena tugas Quran itu banyak, tidak sekedar hafal, tidak sekedar mungkin, tapi lebih-lebih yang paling tinggi diamalkan. Maka belajar ini salah satu yang mengamalkan di surat Al-Mujadalah ya, yang Allah akan tinggikan orang-orang yang apa Bu? Dia bermajelis ilmu. Orang yang hari ini sholat duha Bu Ida, mungkin banyak sholat duhanya sama mereka yang lagi buka pensil, meja dan alat tulis mendengarkan majelis ilmu. Itu derajatnya di sisi Allah lebih tinggi yang jenengan sedang belajar. Kalah sama yang duha sudah berapa rakaat ini, kalah. Betul.
Maka jangan pernah menyepelekan ibadah paling utama, yaitu menuntut ilmu. Man salaka thariqan, ada yang bisa menghafalkan hadis ini, hadis favorit saya, nanti dapat hadiah. Nggak cuman Ustadz Irul yang ngasih hadiah terus, Latifah juga mau ngasih hadiah. Ada yang mau maju menyampaikan hadis favorit saya, man salaka thariqan. Monggo Ustazah. Ya. Enggak apa-apa. Oh ya, monggo kerso. Mau di situ. Ustadz Hairul, ini nggak bisa tahu. Ya. Lahu sahallallahu lahu bihi. Masya Allah. Artinya, siapa yang berjalan menempuh jalan menuntut ilmu, ya kami sufi ilman dalam rangka ya kami sufi ilman dalam rangka untuk ilmu ya sahabat lalu bihi ma'ikat jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hadiahnya nanti buku saya. Saya nggak kalah keren nih Ustadz Fatan, walaupun bukunya udah banyak ya, saya baru satu. Nanti saya kasih buku Rumahku Madrasah Anakku, tolong dicatat namanya beliau siapa. Nanti saya titipkan sama wali kelasnya Rutab ya, di sini ya, ada yang di belakang tuh Ustadz ini. Tolong langsung minta nomor HP-nya ibunya. Matur nuwun. Ya Ibu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang berjalan menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau tahu hadis ini, secapek apapun hari ini, sejauh apapun Kutab Darussalam, punya 1000 cara untuk sampai ke majelis ilmu, karena butiran pahalanya tidak bisa terhitung. Bahkan sayap-sayap malaikat dari ufuk barat sampai ufuk timur mengepak-ngepak di atas kepala kita, mendoakan kita semua untuk dimudahkan urusannya dunia wa akhirah. Sedangkan makhluk yang tidak akan pernah tertolak doanya hanya malaikat. Nek kita ini maklum sering doa kok nggak dikasih-kasih karena kita manusia. Di sisi lain fitrahnya suka beramal soleh, tapi setan juga terus menggoda untuk kita berbuat kemaksiatan, dan doa tidak akan pernah sampai ketika kita masih banyak dosanya. Yuk istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Semoga kehadiran di sini bukan gak enak sama panitianya, sudah nyiapin semuanya, snack dan sebagainya, takut mubazir niat kita mencari ridho Allah dengan menuntut ilmu pada siang hari ini. Gitu ya Bunda. Ya biar gak terlalu sepaneng, karena memang bawaannya kalau Ustadzah sepaneng ya seperti ini ya. Ini ada wali santri tapi juga Ustadzah di tempat saya. Yuk Bu, berdiri dulu ya, berdiri. Kayaknya tadi sudah banyak yang mengantuk. Iya, karena Ustadzah tuh paling sedih pas ngisi kok terus disambil ngantuk. Aduh sayang sekali, yang buat materi sampai malam Bu ya. Yuk, hadap kemana Bunda? Hadap ke kanan ya. Yuk pijetkan dulu depannya. Nah, maju-maju. Nggak apa-apa, selingan dulu biar pada serius nyimak saya. Oke, yuk sambil mijat dan berkata seperti ini. Bunda, saya pijetin ya. Habis ini jangan ngantuk. Ada Ustadzah Latifah yang cantik mau ngasih ilmu. Yang beneran loh pijetannya loh ya, nggak formalitas loh ya. Yuk hadap sebelah kiri gantian.
Ya, ikuti lagi bunda-bunda. Kalau ngantuk, segera minum. Jangan kebanyakan makan. Nanti tambah. Ya bunda, kalau tidak mempan, keluar. Siap bunda? Takbir semuanya. Masya Allah, sudah kembali ke tempatnya. Saya itu Ustadz paling sedih kalau dapat waktunya pas yang kayak gini. Apalagi kalau permintaan isinya jam 1 mending saya tolak. Karena jam 1 siang wayahnya istirahat. Oke Bu? Ya, karena apa itu? Salah satu adab belajar adalah memberikan keseluruhan ya. Kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan apa yang kamu rasakan dengan ilmu, Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau sama ilmu itu ibarat aku itu seperti ibu yang kehilangan anak. Bu, kalau kehilangan anak sedih enggak? Pernah enggak kehilangan anak? Pernah? Ada yang pernah kehilangan? Pernah ya, saya juga pernah Bunda. Jadi pas di Jerman, tahun di Eropa, di Jerman nemenin suami Bu Ida di toko Cina itu, toko Asia. Karena saya tidak bisa fasih bahasa Jerman, bisanya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Baru pertama ke pasar itu nyari bahan ke toko, Ibrahim di belakang, terus saya pesenin, kakak jangan kemana-mana, tetap di belakangnya ya Umi. Nah, ayahnya izin ke saya, Mi di sini nggak bisa pakai kartu, harus uang cash. Aku tak ATM dulu siap. Ternyata Ibrahim tanpa sepengetahuan saya mengikuti ayahnya. Akhirnya apa yang terjadi Bunda? Saya seperti orang gila di sana. Gitu ya, mau ngomong pakai bahasa Jerman nggak bisa, bahasa Inggris juga orang Jerman nggak suka kalau kita ngomong bahasa Inggris, dia pasti akan ninggalin kita kalau kita ngomong bahasa Inggris. Maka syaratnya ke Jerman harus punya sertifikasi A1 ya, harus bisa level dasar. Akhirnya saya cuma diliatin sama orang Jerman, ini kenapa sih ibu ini teriak-teriak mau nangis, gogrohnya hati saya seperti jantung mau mati. Karena ingat pesan ibu mertua, no sesok nang londo orang duwe sedulur, kowe rasa haing-haing, rasa sering dolan, mesake ndak anakmu ucul tenang ya Allah, baru sebentar ucul itu ya. Oh itu Masya Allah, langsung ibu tahu-tahu di sebelah sini nggak ada kan, kalau di supermarket kan gini-gini ya Bu ya. Ini Renso, ini mie gitu. Sebelah satu nggak ada, sebelah dua, sebelah tiga nggak ada. Astagfirullah, ya Allah, benar ini mati aku. Pulang-pulang saya bakal dipenjara sama bapakku sendiri gitu ya. Ya Allah, akhirnya tahu-tahu di tempat beras barulah ketemu celunai gitu. Terus ada abinya. Yang tak marahin bukan anaknya, suami saya yang tak marahin, tak cubit gitu ya. Tahu nggak ibu mau mesenin aku ini anak biar nggak hilang, tahu-tahu di belakang tadi hilang. Itu tandanya kalau kita tidak punya apa Bu, kemahiran bahasa ya, ketangkasan apa mapsnya gitu ya, kita nggak ngerti toko itu gimana, ATM gimana, ternyata ATM-nya dekat sekali karena belum paham, belum kenal banget sama tempat itu. Sama Bunda, kita semua bakal meninggalkan anak-anak kita, betul? Saya itu kalau sholat malam selalu meneteskan air mata itu cuma satu perkaranya. Ketika saya meninggal nanti, anak kita gimana? Wah, itu udah netes, tes ya. Apalagi kalau ingat anak kutab ya, sama bundanya cuma sampai 12 tahun. Setelahnya kemana? Ke madrasah, pesantren. Maupun madrasahnya dekat jauh sama, tidak diizinkan setiap hari menjenguk. Sedih gak itu? Sedih. Tapi lagi-lagi kalau diingat ya Allah, semoga
anak soleh hari ini, memilihkan sekolah terbaik hari ini untuk anakku, tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi harapan kita sebagai orang tua. Semoga kalaupun di dunia ada kata berpisah, karena itu pasti, nggak mungkin enggak. Anak besok kelas madrasah, tahu-tahu sudah lulus madrasah kan 7 tahun ya Ustazah, 7 sampai 6 tahun kan langsung SMP SMA, langsung pamit ke Madinah S1 atau ke Mesir S1, pulang-pulang minta apa? Nikah. Ya, dan itu adalah perpisahan yang paling nyata di dunia ketika kita merelakan anak kita menikah. Udah nggak usah berharap banyak sering tiap hari bisa makan bareng, enggak. Udah nikah itu prioritas mereka tetap keluarga mereka, betul. Maka kita punya harapan Bunda, biar kita tidak tersesat, tidak banyak nangisnya dengan harapan-harapan dunia ini. Kita punya Allah yang semoga dengan kita terus bersama Quran, bersama ilmu ini, bahkan menempatkan anak kita betul-betul di sekolah terbaik. Ya, menurut ilmu Allah ini, Allah satukan kembali pertemuan kita dengan anak-anak kita. Di mana Bunda? Di surganya Allah. Maka nggak bisa berilmu itu hanya sekali. Minimal satu, ya, monggo kalau panitia sanggup. Udah jangan repotin panitia. Kita sebagai orang tua yang nyariin snacknya, gitu kan? Nanti pembicara panitia lah. Kalau buat memuliakan pembicaranya kita keluar, itu namanya ta'awun dalam peradaban ini. Jangan semua berharap dikasih sama Kutab Darussalam kitanya sebagai penonton. No, orang yang terbaik adalah mereka yang ikut berjuang menghidupkan peradaban lewat pendidikan ini dengan apapun itu, bahkan jadi tukang pel, tukang sapu. Saya suka ini ya, suka memuji sama mereka yang cuman bagian di belakang layar, ngepel, nguras kamar mandi, itu pahalanya sama dengan yang ngadep di sini, betul kan? Iya. Dia yang bersihin ini itu dapat pahala dari satu meja ini seluruhnya sampai pojok ini masuk ke transfer mereka, karena dia yang bersihin karpet ini. Beruntung ya, Insya Allah ya. Jadi bangga kalau sudah karena Allah, tidak mau tahu mau yang di depan, mau sebagai pembicara, mau hanya sebagai pensyuting atau di belakang, harta semuanya karena Allah. Allah tidak pernah lalai dalam. Nah, ini intermezzo, belum yang hafal saya itu jam ya di part ini gitu. Oke. Ibu-ibu semuanya sudah dikenalkan sama panitia. Saya Ustazah Latifah di sini dulu berjuang belajar sama Bu Ida. Bedanya saya masih belum berani buka kutab karena buka kutab saja sudah memforsir banyak energi, bahkan nggak bisa tidur gitu ya. Saya hanya bisa menyiapkan, semoga lulusan Rutab betul-betul memudahkan guru-guru di sini untuk mengajarkan. Dan saya terharu kemarin lulusan Rutab, Mas Gibran, anak Rutab ya, yang dulu sekolahnya di tempat saya, kemarin sudah diizinkan Allah lulus tasmik 5 juz ya, di usia 8 tahun, Masya Allah. Itu anak santri angkatan pertama yang menerima saya apa adanya Ustazah. Karena dulu rumah saya cuma satu petak, itu pun bisa diintip luar itu ya, karena banyak bolong-bolongnya. Ya, dan anak ini jadi di tengah-tengah kesederhanaan sekolah saya, dan dikabarkan kemarin tasmi 5 juz, Masya Allah, Mas Gibran luar biasa. Dari orang tua yang sebenarnya juga sederhana, tidak terus dia seorang hafiz-hafizun, tidak, bahkan mengenal kutab dari Rutab. Ya, maka semangat saya adalah semoga nanti banyak yang diterima dari Kutab Darussalam ya, di Kutab Darussalam lulusan saya, karena saya nggak punya pilihan saya cuma 2. Kalau awal ditanya di mana Ustazah sekolah yang harus saya pilih untuk lulus anak saya yang lulus dari Rutab, 1 Kutab Al-Fatih, 2 Kutab Darussalam, dan tidak ada pilihan ya, itu sudah dengan by research ya gitu. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa toh Bunda? Ya, Masya Allah ya, kita nggak jauh-jauh sama yang tadi sudah disampaikan sama Ustaz Fatan.
Ya, ini laptopnya Pak Ustaz. Sebentar ya. Harus sih nggak kenapa? Misalnya Ada. Ya, oke. Ibu, anak, visi pendidikan dalam bingkai Al-Quran. Ini nggak jauh-jauh lagi bahwa betul tugas kita sebagai orang tua itu cuma satu, membuat anak kita kenal sama Allah. Dah, tidak ada yang lain. Kalau masih ada harapan-harapan, anak kita besok jadi profesor, anak kita besok jadi dokter, anak kita besok harus jadi pengusaha kaya raya, itu di luar dari tugas utama ini. Yang tadi disampaikan sama Ustadz Fatan, bahwa semua anak itu Islam, ya, tapi karena orang tuanya lah kemudian dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Konteks hadis ini jangan hanya dipandang soal din, tapi banyak sekali hari ini orang tua Muslim punya anak Muslim, tapi perangainya jauh dari keislaman. Maka itu sama tafsirannya, ya, dialah yang merusak anak itu. Betul Ibu? Betul. Kalau lihat media sosial, tadi katanya Ustaz Fatan ya, wah ini saya juga kena ini karena saya punya media sosial ya Bunda ya. Memang saya kalau dengan media sosial ini cukup intens karena saya juga punya lembaga sekolah harus mensyiarkan, kemudian saya kan izinkan Allah untuk bicara di depan banyak orang begitu. Saya kadang suka sekali melihat berita akhir-akhir ini Bun. Misalnya 365 siswa di Bali ternyata SMP nggak bisa baca. Nah itu biasanya kalau saya dapat berita kayak gitu langsung ngomong nanti kalau pas pengajian. Atau kemudian ternyata kita nggak sadar aktivitas gay itu sudah masuk ke ranah-ranah pendidikan sekolah menengah. Biasanya saya sampaikan kepada ibu-ibu. Untuk apa? Tujuannya untuk satu, menimbulkan rasa khawatir, menimbulkan rasa takut bahwa kita nggak boleh melalaikan peran kita di rumah. Sebagai apa? Sebagai ibunya anak-anak. Karena yang saya ketahui juga dari Dr. Asyatut, Syekh Dr. Asyatut itu bahwa 60% pendidikan itu ada di rumah. Mau Kutab Darussalam memberikan lulusan Madinah gurunya, itu nggak akan pernah cukup bisa mensolahkan anak kita, karena anak kita kembali lagi tidur di rumah, ya. Jadi kalau kita belum paham bahwa rumah itu adalah sekolah pertama anak-anak, saya khawatirnya kita termasuk orang-orang yang melalaikan masa depan anak-anak kita. Dan, nanti kita cek ya Bunda semuanya ya. Di zaman Nabi itu nggak ada sekolah, nggak ada. Semuanya selesai di rumah. Karena Rasul langsung mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya mengajar kepada keluarganya. Ya, barulah kemudian di zaman para ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, kayak gitu baru muncullah kitab-kitab dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau mau hebat peradaban Islam ini, itu memang persiapannya dari rumah. Tidak butuh sekolah sebenarnya, apalagi kalau hari ini memang Masya Allah ya Ustazah, kita mau menggratiskan juga terkokoh-kokoh ya. Karena kita apa ya? Ya karena memang belum ada rasa peduli betul dengan semua pendidikan di sini untuk digratiskan. Maka ketidakidealan zaman ini menuntut kita untuk tetap menarik, walaupun itu kadang meringankan untuk satu keluarga, kadang memberatkan untuk satu keluarga. Tapi sejatinya niat kita dalam pendidikan itu tidak ada niat untuk berbisnis, ya saudara ya. Kalau diukur-ukur semua yang masuk pasti sudah habis untuk dikembalikan kepada santri-santrinya, bahkan ahli ilmu di sini. Ya doakan saja. Kalau Ustadz Budi Azhari itu masih berharap Kutab di masa yang akan datang entah berapa dekade itu akan gratis untuk semua kalangan. Doakan Bunda ya. Nanti gurunya anak-anak kita itu ya. Sudah pemerintahnya mungkin juga sudah jor-joran kalau sama ahli ilmu ya. Nah kan sekarang saya tanya les bahasa Inggris sama TPA di masjid, bayarnya mahal mana? Les bahasa Inggris lah. Itu tandanya apa? Memang negara ini belum mengangkat ahli Quran. Kan kelihatan kalau nanti saya sampaikan itu ya. Allah itu akan merendahkan kaumnya dengan kitabnya dan Allah akan meninggikan kaumnya dengan kitabnya. Kalau hari ini banyak orang menyepelekan TPA,
sekolah Quran masih disepelekan, masih harganya itu harus diotak-atik atau malah menunda. Ya, sampai kapanpun memang ahli ilmu ini tidak bisa ada tempatnya. Begitu. Ya, maka merubah mindset ini penting ya Ibu semuanya ya. Nah, terus iya. Nah, mengapa Quran ya? Mengapa Quran? Kembali lagi ya. Kalau fitrahnya ke Islam itu nggak jauh-jauh sama Al-Quran, betul? Kitab terakhir menutup semua kitab-kitab yang lain adalah Al-Quran. Kalau ada yang ngaku akhir-akhir ini nabi dan dia bawa kitab lain selain Al-Quran, berarti itu nabi palsu, nggak boleh dipercaya. Maka kenapa kemudian kita ketika sudah paham fitrahnya kembali ke tauhid, maka tauhid ini nggak bisa lepas dari Quran karena semua petunjuk itu bersumber dari Al-Quran itu. Ya, dan perlu dipahamkan Bunda semuanya, mohon maaf, tujuan adanya Kutab Darussalam itu, Kutab Al-Fatih atau semua rumah-rumah Quran yang ada itu tidak hanya ingin mencetak mereka hafal Quran, salah. Kalau jenengan masuk sini masih berharap dia bisa 7 juz, nanti kalau nggak sampai 7 terus jenengan nangis-nangis, salah. Dia bisa tegak sholat, itu sudah karunia yang Masya Allah. Memang bukan Qurannya, dari Quran yang dia hafal kita harapkan tegak syariatnya, betul? Betul. Jadi tidak usah banyak ngomel sama anak itu. Hari ini kok nggak mungkin nih dibuka kan buku harian laporan itu kan, ngulang lagi, sampai yang menandatangani ibunya udah bosan gitu ya. Kakak kenapa sih kamu ngulang terus? Lihat itu masnya udah begini, masnya udah, masih anas gitu ya. Astagfirullah. Wah, kita nyempelan di Kutab memang nyari apa? Nyari Qurannya, toh. Lihat dong, hari ini dia udah salat subuh belum? Tanpa disuruh lagi, berarti karunia enggak? Karunia. Tolonglah, syukuri yang sedikit itu. Karena siapa yang mensyukur yang sedikit, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kayak gitu Bun, didik anak itu enak, banyak senyum, enggak banyak ngomel. Anak itu kasihan loh. Sudah seharian diputar capek, di rumah masih diomelin bundanya. Ya Allah Robi, padahal bundanya nggak belajar, harusnya diomelin bundanya. Tapi mana berani anak ngomelin bundanya? Apa kamu? Kamu nurut sama Umi? Close, habis itu nggak ada lagi kesempatan berpendapat dia. Pernah diomongin begini, Umi itu punya HP, Abi punya HP. Kenapa aku nggak punya HP? Curang itu, curang. Pernah diomongin itu, pernah. Pernah juga Bunda, ya Allah Robi, saya dibilangin sama Ibrahim. Enak ya jadi Umi itu, tiap hari pagi cuma masak. Nggak disuruh mandi, nggak disuruh sekolah. Enak ya Abi itu, ya kan? Cuman mandi terus kerja, dapat uang banyak, bisa beli ini, beli itu, nggak disuruh sekolah. Itu Ibrahim tuh anak saya tadi yang ikut itu, bilang kayak gitu ke saya. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau boleh Umi menjelaskan, dulu pas Umi kecil kamu tugasnya juga nggak masak, nah tugasnya disuruh mandi pakai seragam berangkat ke Kutab belajar. Tapi kan nggak adil loh, nggak adil buat aku. Anak kritis memang begini Bunda ya. Ya, maka sama anak itu perlu sabar. Walaupun sabar ini mudah di lisan saja memang. Sama yang ngomong juga bilang sabar tuh gampang gitu ya. Ya. Maka kalau saya sudah konslet pikirannya, itu cuman tempat rehabilitasi saya ke rumahnya Bu Ida sini. Bu Ida minta obat saya. Obatnya bukan pil, nasihat gitu ya. Saya begini, anak saya begini gitu ya. Masya Allah. Jadi Ibu, anak itu peniru ulung bahkan pengamat yang sangat penting di setiap hari kita. Pernah juga, kok aku gak pernah ya lihat Abi itu tilawah atau murojaah kayak aku. Nih, kapan nih Abi? Kemarin Abi bilang, Abi minta Quran kecil di kantongnya. Jadi kalau buka Quran pas sholat 5 waktu di tempat kerja. Kan kalau Abi pulang kamu udah tidur nah. Kamu kadang habis subuh minta tidur lagi, Abi sudah manasin motor langsung kerja dan sebagainya. Ya Allah, ternyata istighfar ya. Langsung saat itu ya, lirikan mata saya kalau pas Pak Afri pulang itu, Abi taruh minum teh sebentar, taruh tas sini habis maghrib kan ya ngaji.
Ngaji. Disuarakan yang kencang. Kenapa? Tadi Ibrahim nyindir. Kok aku nggak pernah lihat Abi ngaji ya? Nah, gitu kan. Maka perlu Bunda sebagai orang tua itu menampakkan bahwa kita tuh ngaji. Karena anak pintar sekali. Anak itu merasa tidak adil. Saya disuruh ini. Saya tidak lihat Umi begitu. Saya tidak lihat Abi begitu. Nah ini yang salah Mae memang nggak pernah belajar soalnya. Ya kan? 1000 ilmu itu akan runtuh dengan satu ketampaan dari kita, perilaku kita. Hilang itu Bun, hilang. Maka saya dengan sesibuk saya ngurus sekolah, ngurus anak, ya saya tetap murojaah juga. Walaupun sebenarnya murojaahnya, wah kadang Ibrahim gini, wah hebat ya, Umi sudah sampai atur. Nah nanti kalau dia udah juz 21 juz segera kita kan belum selesai tuh juz 27, pindah langsung 26. Iya, kenapa? Taunya Umi sudah juz 26, padahal cuma awalnya aja. Besok lagi dia hatam juz 26, segeralah pindah juz 25. Ya, begitu. Anak-anak mengamati. Begitu ya Bunda ya. Terus kenapa Quran gitu ya? Nah, kenapa Quran? Ini yang juga harus diluruskan. Sebenarnya kalau bicara keutamaan itu banyak sekali. Dan insya Allah sudah hatam ya keutamaan Al-Quran. Pertama, apa Bu? Mendapatkan syafaat. Quran itu jadi penolong. Betul. Kedua, Quran itu kalau misalnya sampai kita punya anak hafiz Quran, hafal Quran dan mengamalkannya ya, tidak berlaku hanya menghafalkannya dan mengamalkannya 30 juznya itu, maka kita akan diberikan mahkota. Dan Quran itu cahaya di alam kubur, Ibu semuanya, ya. Kalau kita besok betul kita kepastiannya meninggal di alam kubur kita dan itu suasananya gelap dan sempit, maka bacaan Quran itulah yang akan melapangkan tempat itu dan Quran itulah yang akan jadi lampunya kita. Enak nggak kalau mati lampu? Enggak. Pernah ada yang mati lampu? Pernah. Sama. Ini nanti jadi metode pendidikan anak untuk cinta Al-Quran. Kita cari tahu dulu ya, kenapa Quran gitu ya. Nih. Ini artinya, saya lupa ngasih ininya ya, kayaknya kalau nggak salah di surat akhir-akhir ini ya, di surat Al-Qaf apa ya kalau nggak salah. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya nggak baca ayatnya karena baru haid ya. Ibu semuanya, jadi tugas kita sama Quran itu nggak cuma satu loh buat anak hafal. Karena ditugaskan, Nabi itu diutus sama Allah dengan dititipkannya Quran itu pertama, Rasul akan membacakan ayatnya. Maka sering ya sahabat-sahabat mendengar kalau ada kasus apa, Rasul langsung keluar ayat Qurannya, begitu kan ya. Nah kemudian setelah Rasul membacakannya Bunda, ya Rasul punya tugas untuk memberikan hikmah. Hikmah itu jadi dari ayat itu apa sih nilai-nilai kebaikan yang bisa disampaikan? Ya, dan yang ketiga ya, Rasul punya tugas menyucikan mereka. Apa? Bukan cucian piring ya Bunda ya, bukan cucian baju di rumah. Menyucikan itu kan berarti membersihkan. Kalau nyuci piring kan jadi bersih. Maka tugas kita setelah membacakan ayat ke mereka, memberikan hikmah kepada mereka dari ayat yang kita hafalkan itu. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan jiwanya agar mereka termasuk orang-orang yang menerima apa yang disampaikan Al-Quran. Karena yang paling repot di poin ketiga, sudah hafiz Quran kok masih minum, sudah hafiz Quran kok masih zina. Ya, yang menyedihkan berita-berita akhir ini, seorang mudir kutab ya di Solo Raya sana, tidak saya sebut kutabnya mana, beliau mudir loh, kepala sekolah, hafiz Quran 30 juz, yang punya kasus, punya sanad berkasus ya, katanya beritanya mencabuli santri-santri laki-laki, bukan santri perempuan ya, santri laki-laki, sudah punya istri dan punya anak 6. Kurang apa coba dari Qurannya Bun? Kurang apa? Hafiz 30 juz, mudir lembaga pendidikan Islam, kepala sekolah, punya istri anak 6. Ternyata setan gak mau tinggal diam. Ya jangan salahkan beliau ya. Semua manusia ini memang tidak aman dari godaan setan. Kalau ada berita itu kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa oh ternyata nggak cukup loh didik anak pinter Quran, nggak cukup.
Maka perlu banyak kekhawatiran, perlu banyak didoakan. Karena tugasnya menyucikan mereka. Sehingga mereka jelas mana yang batil, mana yang hak. Maka kurikulum Kota Darussalam ini nggak selesai cuma sampai Konuni 4. Selesainya nanti kalau di madrasah. Itu pun belum selesai ya sebenarnya yang di madrasah. Maka kalau yang sudah memantapkan di sini, jangan sampai sekali-kali meragukan untuk menitipkannya kembali. Kenapa? Sama aja, mau pindah lembaga lain yang ada malah rancu kurikulumnya. Kemarin sudah ditanamkan begini, pindah lembaga sekolah SMP di mana, pesantren di mana, kok tidak sesuai sama yang dulu ditanamkan di sini. Plus, ada plusnya ya. Saya itu suka mengatakan jangan, kalau udah dikutab, kalau bisa madrasahnya di situ. Kenapa? Kalau kita pilih pesantren lain, Bu, pesantren lain itu nerima dari jebolan SD, benar nggak? Jebolan MI, benar nggak? Jebolan IT, benar nggak? Yang kita nggak pernah tahu orang tuanya sudah diilmui apa belum, dan ketemu di satu ranah namanya madras, pesantren, hancur juga Bu, hancur juga. Maka ketika sudah satu visi misi di sini, berhusnudzon, bismillah, tawakal sama Allah. Tidak ada yang diperlukan masa depan anak kita dengan selamanya anak itu didekatkan sama Quran, nggak ada. Dan memang tidak boleh berharap dunia ketika mensolehkan anak. Banyak tukang Grab di sana itu lulusan sarjana S1, S2. Endorse ya. Tahu Rocket Chicken? Yang punya siapa? Seorang mantan office boy yang suka ngepel di KFC. Terus dia resign karena tadi pendapatan tidak mencukupi, dia buatlah seperti KFC KW, namanya Rocket Chicken, tapi pendapatannya setahun miliaran, nggak sampai sarjana. Itu bukti bahwa Allah itu nggak akan pernah meninggalkan hambanya. Kenapa harus ragu sama masalah rezeki? Di Kota Darussalam lah, nanti biar adabnya bagus, imannya bagus. Tapi kalau SMP-nya bisa tetap yang formal, yang formal sekali ya, kayak gitu ya. Yang ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau bisa perlu bahasa Jerman sama Prancisnya gitu ya. Yang teknologinya canggih gitu ya. Nah, berarti kita itu kalau masih dalam menentukan sekolah itu kita masih nggak percaya sama perasaan Allah. Karena ada bukti real teman pernah nyentuh sekolah formal, Bu. Dari 4 atau 5 anaknya nggak pernah disekolahkan formal, dituntut pas kecil itu selesai dulu Qurannya, ya toh, belajarnya mandiri di rumah sama ayah bundanya, semuanya di luar negeri. Nek dipikir-pikir padahal nggak punya ijazah, kok bisa tembus luar negeri itu ya? Masya Allah. Artinya apa? Oh, sudahlah, kalau sama Quran, yakin Quran itu pembuka dari semua kepayahan kita. Ya, jadi kalau sudah saya yakin Quran, tidak usah ragu-ragu, bismillah. Tapi jangan memaksakan harus begini ya, anak harus selesai begini. Enggak, anak itu punya waktunya masing-masing. Tugas kita itu mendoakan, mengikhtiarkan. Boleh lirik kanan, lirik kiri, tapi lihat kemampuan anak kita di mana. Dan sedikit banyaknya Quran pahalanya sama-sama ahlul Quran. Kalaupun dia hanya hafal 5 juz atau 7 juz mentok sampai madrasah, dan dia jaga terus hafalannya sampai dia dicabut nyawanya, hanya 7 juz, nggak sama kayak teman-temannya 30 juz, besok ketika di hari kiamat dia tetap masuk ke rombongannya ahlul Quran. Itu nikmatnya sama Quran. Termasuk ibu-ibu di sini, aku pengen ngafal kayak anak saya, tapi saya tuh sampai al-bayyinah mentok ya, berhenti di situ. Nggak apa-apa Bunda, yang penting ngafal. Ya, karena nanti semoga kita termasuk rombongannya anak-anak kita di yaumul akhir ya. Jadi mengasuh dengan anak Quran itu tidak hanya mendekatkan mereka hafal Qurannya, tapi sampai titik menyucikan hati mereka sehingga akhlaknya sesuai dengan akhlak Quran. Dan memang diprediksi sama Rasulullah besok di akhir zaman, penghafal Quran itu Masya Allah kali. Tapi hanya sedikit yang kemudian Allah terima. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit itu Bunda. Ya, jangan salah fokus, jangan salah niat. Tugas nyekolahkan, tapi juga tugas untuk menjaga akhlaknya setiap hari. Betul? Nah, kemudian berikutnya.
Nah, mengasuh dengan Al-Quran ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Saya yakin betul kalau keluarga saya, keluarga kita semuanya pengen diangkat sama Allah, berarti rumahnya harus bercahaya. Harus. Cahaya itu nggak hanya di Kitab Darussalam loh. Cahaya itu harus dibawa ke dalam rumah. Dengan apa? Ada halaqah Quran keluarga di rumah. Ini yang seringkali ditinggalkan oleh wali santri. Mereka sudah merasa cukup puas anak hari ini belajar di Kitab Darussalam, di Kitab Al-Fatih, buka Quran, tapi di rumah Qurannya semua ditutup. Maka cahaya itu tidak nampak di dalam rumah-rumah kita. Ya, Bunda ya. Maka ini tidak relate sama visi misinya Kitab Darussalam. Ya, sama Kitab Al-Fatih juga. Ya, sekolah Kitab itu yang pertama perannya tetap di rumah. Maka ketika di sini hanya sekedar berapa sih hafalan di sini tuh dengan sekian anak gitu ya, satu kelas 12, 13, 14, satu guru lagi. Ya hanya berapa ayat gitu ya. Tapi kalau di rumah privat kita nih sama anak nih, ya kan? Sangat dekat dengan anak kita nih, ya. Bahkan kalau bisa nggak cuma pas murojaah. Kemudian ditanya, Kak, Masya Allah Kak, gitu kan, udah sampai juz 28 ya Kakak ya. Iya Mi, Alhamdulillah gitu Kak, berarti tangga surga kita Kak, yang tadinya kamu hafalnya cuma juz 30, tangga surgamu sudah naik 2 kali Kak. 1 juz 30, 1 juz 29, 1 juz 28. Masya Allah hebat. Kan sudah tertinggi itu kan yang selesai Qurannya, yang juga diamalkan. Nah, kalimat iman ini perlu diobrolkan sama anak-anak. Ini yang kadang orang tua nggak siap. Sehingga taunya cuma tanda tangan, taunya pas ujian tasmi, kemudian apa Bu, sistem SKS ya, sistem apa Bu, kejar semalam murojaahnya gitu ya, nggak setiap hari murotal nggak dipasang gitu ya. Nah ini yang saya khawatirkan, kita itu nggak siap punya anak cinta Quran, cintanya cuma di Kitab Darussalam, di rumah nggak dibentuk tumbuh cintanya ini. Jadi dia taunya buka Quran ya cuma di sekolah, di rumah itu udah buka Quran, bukanya setan gepeng itu tadi, HP. Masalah HP ini benar-benar mengerikan, levelnya sudah sangat level berbahaya sekali. Maka di rumah saya juga anak-anak tidak berani nyentuh HP saya karena nggak ada games, yang pertama. Yang kedua memang kami berprinsip anaknya megang HP kalau sudah menikah. Nggak tahu lah nanti kalau misalnya mau sekolah gimana walau alam gimana teknisnya, tapi saya bermindset megang HP kalau udah nikah, kalau sudah berkeluarga. Saya mengatakan Ibrahim, kapan Mi aku dikasih HP? Kalau sudah berkeluarga kayak Umi Abi punya anak. Karena hari ini HP bukan hal yang sederhana, dia adalah musuh terbesar anak-anak kita, musuh terbesar bagi mereka yang ahlul Quran. Nah di surat At-Tur ini Bu, yang keinginan cinta kita, pengen keluarga kita dekat sama Quran ya. Di surat At-Tur 21, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka setiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka yang hari ini pontang-panting nyariin uang buat bayar SPP, pontang-panting dari jauh, kepanasan, kehujanan ya. Masya Allah, kalau dari Imogiri ke sini tuh ya pol-polan panasnya Bunda ya. Masya Allah gitu ya. Tapi ingat, kelelahan kepayahan kita hari ini tidak seberapa dengan nikmat dan janji Allah yang kelak kita akan dikumpulkan lagi bersama anak-anak kita. Maka ketika saya ditanya mau disekolahkan mana, kalaupun yang ada jauhnya hampir berkilo-kilo atau berjam-jam akan saya turuti. Kenapa? Ingat ya kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari ibu yang janda, tidak punya suami, dibawa sama ibunya dari Palestina ke Mekah. Untuk apa? Belajar. Pakai motor, pakai mobil. Saya tanya, pakai kaki Bunda, coba sekarang besok praktek. Bu Fitri dari Imogiri jalan kaki Bu Fitri nganter Gibran sama Iva ke Kitab Darussalam. Tel Bu, kan kita. Lah kok kita tuh banyak alasan kesini tuh, banyak alasan mau berbuat jadi Bunda, padahal ada bensin, ada motor, ada mobil. Allahu Akbar. Kalaupun besok ternyata Madrasah Al-Fatih harus di kota Papua, misal ternyata dapat tanah yang murah di Papua gitu. Ya udah daftar, bismillah. Karena jihad fisabilillah kan, menitipkan anak ke sekolah terbaik itu, kalaupun di tengah jalan dimakan buaya misalnya,
Masuk surga, Bu? Iya, saya katakan ke abinya, nggak masalah, tak tempuh gitu, berjam-jamnya. Kenapa? Ingat ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak akan pernah hebat kalau dia nggak lahir dari rahim bundanya yang semangat juangnya tinggi, masya Allah, terabas semua, nggak punya uang terabas itu. Jadi Imam Syafi'i itu nggak punya uang, ibunya bilang gini, nak aku nggak punya uang, nyokolain kamu ke sana. Tapi kamu bisa mendengarkan di depan pintu itu ilmunya Imam Hanafi kalau nggak salah, gurunya, sampai dia hafal kitab Al-Muwatta. Terus ketika Imam Hanafi sakit, muridnya pada bingung tuh. Kemudian gimana? Terus ada suara di depan pintu masjid itu. Dia menjelaskan apa yang pernah dijelaskan Imam Hanafi. Masya Allah. Langsung laporlah murid-murid itu tentang Imam Syafi'i pada gurunya. Karena itu dia bagus mengcopy paste ilmunya Imam Hanafi, akhirnya diangkat sebagai murid. Masya Allah. Tidak punya duit, maka ibu yang tidak punya duit bisa lah duduk-duduk di emperan masjid Darussalam gitu ya. Ya enggak lah ya, insya Allah tetap Darussalam baik hati gitu ya. Tapi real ini cerita betul. Maka nggak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak di sekolah terbaik, hatta kita nggak bisa makan hari itu. Ya, biarkan perut ini yang ganjel Allah. Maka yang sudah mepet keuangannya untuk mendidik anaknya di sini, banyaklah berpuasa Daud. Habis buka puasa minta doa yang banyak, karena doa berbuka puasa itu mustajab. Ya, gitu. Tahu-tahu nanti ada orang baik aja komen gitu ya. Ada rezeki gitu. Saya yakin itu pasti ada. Maka butuh keyakinan dalam mendidik anak soleh ini ya. Nggak cuma butuh bensin tok, Bu. Butuh keyakinan. Bensin kalau malas-malasan nggak ngepek ya. Nah, dan rumah, saya sampaikan, rumah itu menjadi titik awal tumbuhnya pendidikan Al-Quran. Ini nggak bisa dibesarin ya. Kelihatan nggak Bu? Atau dimajuin ini ya Bu? Oke. Tidak ada sekolah pada zaman Nabi karena pendidikan anak selesai di rumah-rumah mereka. Para sahabat belajar kepada Rasulullah SAW dan mereka mengajarkan keluarga mereka dari ilmu yang mereka dapatkan untuk rumah-rumah mereka. Nah, maka tugas pertama yang kita pahami adalah sebagai orang tua adalah di surat Al-Tahrim, insya Allah semua sudah hafal, ku anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka tugas mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh, tumbuh Qur'annya, itu menjadi tugasnya surat At-Tahrim, menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, karena memang Rasul itu dilahirkan hanya menyampaikan ayat, menyampaikan Quran, membentuk mereka soleh. Maka sebenarnya tugas kita punya anak itu juga sama kayak Rasul. Bukan terus, ayo yuk les bahasa Inggris, les ini yuk biar nanti tembus SNMPTN. Apa tuh sekarang istilahnya itu SNMPTN itu? SPNB apalah yang sudah beda zamannya. Bukan itu. Ya, karena Bunda, kemarin itu di Kota Al-Fatih itu ada kabar duka. Anak Konuni 1 atau Konuni itu meninggal dunia. Sudah hafal Quran sekian. Ternyata kecelakaan. Jadi mau mudik ke Klaten ke tempat simbahnya, ternyata Allah beri musibah. Dan ternyata punya usut, kakaknya sudah meninggal juga. Jadi punya dua anak, semuanya sudah meninggal. Itu belum tuntas kutub itu. Tapi sudah punya hafalan Quran. Pernah bayangin nggak? Kita sekarang punya 2, punya 3, punya 4. Yakin bisa ketemu sampai besok mereka dewasa? Yakin? Enggak, nek sayang. Ya, kalau enggak sayang diambil dulu, anak kita dulu yang diambil. Maka selagi anak itu di depan mata kita, Bu, betul-betul pastikan keimanannya, kesolehannya. Saya khawatir Allah nggak kasih umur panjang sama anak-anak kita nih, atau kita yang nggak kasih umur panjang sama Allah. Maka ketika berapapun usianya, kalau dia sudah cinta Quran, tegak sholat, wah itu kepuasan yang luar biasa. Tujuan akhir yang sukses. Karena kesuksesan kita itu hanya diukur pada husnul khatimahnya kita semua. Kalau kesuksesannya diukur belum S1 mau S2, udah S3 belum S3 profesor, itu sebenarnya belum kesuksesan akhir ya Bun. Sudah punya mobil 1 tambah mobil 2, punya rumah 1 tambah rumah 2, atau punya istri 1 tambah istri 4 gitu ya. Itu bukan kesuksesan.
Kesuksesan itu manakala ketika dicabut sama Allah nyawa kita ini, kita dipredikatkan sebagai makhluk yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka sama ini yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Kok ngepasi pas konuni 4 dia berjalan santai pulang dari sekolah kok dilalah takdirnya sampai kita ketabrak motor atau truk nggak tertolong. Kita sudah puas, sedih boleh. Kekuatan kita apa? Ini anak sudah hafal Quran. Itu ya inti dari inti di anak soleh itu menyiapkan mereka bersiap menyambut kematiannya, karena semua akan mati bunda ya. Maka perlu menjaga Quran ini nggak cuma di kutab tapi juga di rumah kita gitu ya. Tadi tugas utama ngajarin Quran itu bukan guru di sini, bukan ustadz di sini, tapi kita sebagai ayah bundanya, neneknya, kakeknya ya. Saya itu dulu sama ibu mertua saya agak berkonflik sedikit soal saya bangun rumah sakit anak balita. Apa enggak mesake to, Dek? Ibrahim isih cilik karena 2 tahun ya saat itu. Enggak ada yang saya buka rutap itu 20 bulan anak saya. Jadi pas dia udah ngomong cah cicus, langsung saya buka itu ya biar dia merekam apa yang saya tasmikan. Ibu mertua saya bilang, "Apa enggak kasihan sama anakmu nih? Mbok yo nyanyi bintangku kecil dulu, pelangi-pelangiku," begitu ya. Nah, kalau sampai ibu mertua enggak usah banyak komentar. "Nggih Bu, nggih ya." Nanti dilaporkan ke Pak suami, kan itu anaknya. Enggak boleh kita sok ceramah ke ibu mertua ya, nyari konflik itu namanya. Nyari perang itu namanya ya. Akhirnya api-api ini ibu oh yes, beres, nanti tak sampaikan pelan-pelan. Terus pernah Mbah Kakung mau beli TV Bu, katanya bosan di rumah itu tidak ada TV. Ya karena sudah tua ya, malamnya hiburannya nonton TV. Wah, pulau sampun berdebar-debar. Iki cuma beda RT, Kakung punya TV buat 24 jam tidur di situ, makan di situ nggak mau pulang karena di rumah nggak punya TV, ya pilih yang ada TV-nya. Apa yang terjadi ketika Mbah Kakung meniatkan seperti itu? Sudah, nggih Kung, nggih mangke nek enten terjadi nggih Kung. Oh ya nok tak tuku TV ya. Nah, langsung saya duduk, ayo rapat dulu. Ya, jadi saya tuh tiap hari rapat sama Pak Afri. Ini Mbak Kakung minta TV ya, anaknya dhewe kok hafalannya hilang kayak gitu kan ya. Oh beres nih, nanti tak ngobrol sama Kakung. Akhirnya cara yang paling ampuh ketika sudah santri, Mbah Kakung dan Mbah Uti saya undang khusus duduk VIP paling depan. Ya, pas lihat Ibrahim mentasmikan juz 30 juz, dia bilang tes, apalagi pas Ustadz bilang ya, anak yang hafal Quran besok sampai kakek neneknya tuh digandeng loh masuk surga. Langsung tisu gitu ya. Habis itu, pokoknya tak elengke terus Ibrahim kudu ngaji karo ibune. Siap Putih ya. Sekarang udah nggak ada konflik ya. Bahkan kalau misalnya saya ngisi kayak gini, kalau nggak ada yang jagain, minggu ini ada ngisi di mana? Kok tak jagani main orang nonton HP terus, wah mantap gitu ya. Jadi cara dakwah itu nggak selamanya kita ceramahin. Apalagi menantu sama mertua jangan banyak ceramah ya. Banyak aja senyumnya, banyak doanya. Terus kapan diajak ke pengajian, habis ini Mbak Soyoti nyate Pak Pong, berkajian disatein. Nanti kan biarkan orang lain yang mengatakan. Ternyata beliau senang banget anaknya, putunya bisa hafal Quran karena tahu beliau tidak punya banyak hafalan. Ada harapan semoga dikumpulkan lagi di surganya Allah. Ya, nah Bu, jadi ibu yang pengen anak cinta Quran itu harus punya 1000 alasan, 1000 cara untuk menjaga anak itu tetap dalam keadaan yang tidak melalaikan. Termasuk itu tadi, Bunda, kalau anaknya main siang-siang jam 2, ada rasa debar-debar nggak? Apalagi yang di desa ya. Kalau saya debar-debar Bunda, karena di desa itu di semua pos kamling itu anaknya gini semua. Jam 1:30 kok belum pulang, jam 2 kok nggak pulang. Wah ini udah langsung naik motor jegreng keliling kayak pos kamling itu loh, ya kayak patroli. Ibrahim pulang gitu ya. Iya Mi, gitu ya langsung pulang. Itu tugas kita itu. Jangan ada waktu sedetik pun kita melalaikan anak-anak kita. Walaupun kita harus kembalikan kepada Allah ya, bahwa penjagaan terbaik itu ya hanya pada Allah. Tapi kan jaga anak kan nggak cuma doa ya. Nek doa itu berarti kita orang pemalas gitu. Ya usaha itu ya ikhtiar ya doa. Nggak boleh cuma doa lah nanti biar jaga Allah. Nggak bisa.
Kalau begitu kenapa yang hafiz Quran masih berzina? Pertanyaannya. Padahal sudah dijaga sama Quran, ya kan? Artinya tidak bisa dengan sikap yang seperti itu. Ya perilaku, ya doa itu harus selaras. Rumah kita berhak menjadi rumah yang penuh dengan cahaya, Bunda. Ini Masya Allah ya. Ini keren sekali nih hadisnya nih. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Masya Allah. Siapa ya di antara kita yang terkenal rumahnya di mata penonton malaikat? Masya Allah, Darussalam termasuk. Saya punya jam tangan baru, dia punya jam tangan yang lama. Nih, Masya Allah, katanya sesama umat muslim, sesama teman itu harus saling kasih hadiah. Ya iyalah, kamu untung dapat jam yang baru, temenmu dapat jam jelek ya, kayak gitu. Tapi benar, dia benar dalam mengamalkan ilmunya itu benar, saling memberi hadiah. Ketemu bundanya yang sama-sama punya ilmu berapa namanya anak-anak, biarkan mereka mengamalkan ilmunya, Masya Allah ya. Nah, jadi rumah adalah titik awal tumbuhnya Quran kita, jangan sampai sengaja meredupkan hal itu. Ya, maka prinsip mengaji setiap hari itu harus dicanangkan di rumah-rumah kita. Nah, ini yang spesial. Menumbuhkan Al-Quran itu tidak mendadak ya, Bun. Ada yang orang tua, wah aku nggak hafal ya, tak cemplungin aja ke kota Darussalam biar hafal Quran. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tugas orang tua ketika dia tidak sepadan keilmuannya kepada anaknya atau gurunya anak-anaknya, maka tugas dia adalah yang pertama bertobatnya. Astagfirullah, pahalanya dipek semua sama gurunya. Kita kebagian apanya ini ya? Yang pertama bertobat, ya. Bertobat itu berarti memang menyadari bahwa ilmu kita terbatas. Berikutnya adalah, yang kedua adalah mencoba merubah diri untuk lebih baik. Karena kalau di Rutab Al-Qurni itu, Ustazah, tidak bisa diterima sebagai santri Rutab manakala bundanya tidak mau tahsin. Tahsin itu belajar Iqra lagi dari awal. Itu nggak bisa. Kalau di sekolah saya, kalau nggak mau ikut tahsin, jelas tidak akan saya terima. Karena apa? Saya khawatir dengan nggak siap punya anak hafal Quran, Bun. Sudah 5 juz, 10 juz, dengan jilid 1, nggak hatam-hatam. Gimana mau bantu murojaah? Maka bisa jadi hafalan itu bisa hilang. Hilangnya bukan karena anaknya diruntuhkan sendiri oleh orang tua. Jadi orang tua punya hafiz Quran. Tahsin aja kita masih punya alasan, coba. Masih nggak mau gitu ya. Maka kalau di Rutab, saya pastikan betul semua bunda itu harus mau tahsin. Karena setelah di Rutab, arahannya kan ke Kutab. Berat loh ke Kutab itu. Ya, Ustazah ya, berat. Makanya kalau bisa saya pastikan semua walinya Rutab ini tahsinnya insya Allah gitu ya. Bisa membantu gitu dengan semua targetan di Kutab Darussalam ini gitu. Ya, jadi setelah bertobat, ayo Bu berubah. Kalau ditanya, Ustaz Latifah sudah selesai belum hafalannya? Saya jawab belum. Saya belum. Al-Quran itu semester 4 kuliah. Semester 4 kuliah karena baru masuk pondok pesantren saat itu. Saat ini masih ngapal Quran, alhamdulillah. Cuman ya belum selesai dengan tugas negara yang sangat banyak ini. Tapi saya punya cita-cita, Bunda. Cita-citanya besok anak saya selesai, saya juga selesai. Semoga Allah izinkan bisa khataman bareng di depan Ka'bah 30 juz. Harus punya cita-cita seperti itu. Ya. Nah, yang kurang dari kita juga kenapa anak kok nggak seneng sama kita itu kalau anak lomba MHQ misalnya di luar sana kan dikasih piala atau Bunda? Enggak? Dikasih piala, dikasih hadiah, dikasih uang, benar nggak? Makanya ini yang dikhawatirkan, dia bangga dengan Quran kalau ikut lomba. Kalau nggak ikut lomba, pas baca satu ayat atau hafal kita peluk, kita cium, itu yang salah. Makanya anaknya nggak bangga sama Quran kalau di rumah, bosen maunya dan rampung nih sama uminya itu, betul nggak? Ibrahim itu kalau ngafal Quran permintaannya cuma satu, murojaah ya, surat apa Kak? Surat Atur, ya. Nambah ya Kak, 2 ayat aja. Murojaah aja, nambah 2 ayat aja, Bismillah, yuk bisa gitu. Tapi ada syaratnya.
Saya kira mintanya mobil-mobil listrik gitu ya, apa ya, yang dompet saya ini belum siap kalau minta yang aneh-aneh gitu. Mintanya cuma sederhana apa coba. Nanti habis ini dipeluk ya Mi, habis ini dicium ya Mi. Masya Allah sekali, nggak usah beli kemana-mana, benar nggak? Ternyata lupa loh dengan tubuh kita yang mengapresiasi. Cuman itu. Nanti Bu, kalau pulang dari masjid, mereka berlari, Maryam sama Ibrahim. Siapa yang megang Umi duluan, dia pemenangnya. Cuma megang Umi duluan, dia pemenangnya. Gitu ya. Tapi secinta itu loh anak kita sama kita. Padahal tadi pagi sudah ngomel sekian kata. Pulangnya, malamnya, ini tadi dijanjiin. Mi, nanti malam bobok sama aku ya, bobok sama aku. Kadang saya itu sudah agak geli nek dia minta bobok, karena kan dia sudah tahap awal 2 ya. Tapi nek tak pikir-pikir saya pola sekarang tak keloni besok, soalnya nek di madrasah udah tidak bisa dikeloni gitu ya, karena belum balik gitu ya. Nah, kadang kita tuh lupa dari sama dia itu setiap naik jilid, dan ini juga berlaku ya di metode sekolah kami. 1 masuk jilid 2 itu pasti dia kasih hadiah sama ustadzahnya. Jadi dipanggil ya, bintang Quran hari ini jatuh kepada A, B, C, D. Sudah masuk jilid 3 Mas, sudah masuk jilid 4. Oh Masya Allah, ya berikan kepada teman-temannya. Seneng banget itu. Padahal cuma dapat apa? Pensil warna yang cuma 500 rupiah. Ini udah sebahagia kayak gitu. Maka saya sudah siap-siap Bunda. Pokoknya setiap masuk jilid dapat hadiah, masuk jilid dapat. Masuk Quran, kaleng-kaleng. Minta apa Kak? Sepeda Mi. Siap. Minta apa Maryam? Sepeda Mi. Siap. Kenapa? Itu memang yang perlu kita lakukan agar mereka paham bahwa Umi Abi bangga dengan kita yang dekat Al-Quran. Ini baru yang ngasih Umi loh Kak. Nah nanti di closing, ini baru hadiah dunia loh Kak. Allah sudah menyimpan hadiah lebih baik dari sepeda ini. Dijaga hafalannya, dijaga Qurannya. Begitu. Maka enggak cuma ujuk, ayo rojaah, ayo hafalan. Nah mana dialog imannya? Maka anak Quran di situ. Pas mati lampu, saya kuburan kita besok gelap ini, tapi karena ini tadi berangkat kelas sore ngafal Quran, insya Allah ini lampunya kalian. Aku mau ngafal Quran terus nih, biar lampuku banyak besok di kuburan. Kata Maryam seperti itu. Pernah nggak ngobrol kayak gini pas mati lampu? Kalau sama anak mah nggak usah hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, nggak perlu terlalu tinggi menjelaskan seperti itu. Kita yang penting tidak keluar dari makna hadisnya, benar nggak? Iya. Berarti nih besok kalau aku menikah, terus Umi nggak ada, gimana dong? Kata Ibrahim. Ketika anakku banyak-banyak berdoa cinta Quran, kata Allah tuh di surat Al-Qur'an. Udah hafal kan kamu? Nanti dibaca artinya apa? Kita itu terikat kan? Terikat kalau saling mengingatkan sama Quran, insya Allah dikumpulkan lagi. Ibrahim sudah kayak gitu. Ibrahim itu ngomongnya nikah-nikah terus, nggak mau pacaran dia. Di Kutak Al-Fatih itu, kok Kutak Al-Fatih itu sudah nabung bernikah dia. Ya Allah, tapi itu memang real, bagus, harus dibudayakan, ya, gitu. Jadi Maryam lucu lagi, Umi aku gak mau pisah sama Umi, besok malah hari kiamat aku mau ketemu Umi. Kapan kamu selesai Qurannya, langsung Allah, hukum mana? Allah kasih sering, Umi ada di depannya. Maryam, apa sih yang gak hebat buat Allah kalau kalian sudah cinta Quran? Begitu, ekspresif Bu, jangan terus nanti bilang aja sama Allah, minta ketemu gitu ekspresinya ya, minta sama Allah ya, jangan terus minta aja sama Allah, bener kalau kayak gitu ya itu ya Bu. Terakhir ini paling penting ya. Jadi ini sebenarnya ada visi. Jadi pertama gini, mengenalkan Al-Quran dari rumah kita itu panjang perjalanannya, maka dicicil 2 juz di Rutab, 7 juz di Kutab Darussalam, 5 juz nanti di madrasahnya, selesai nanti menikah 30 juz, panjang. Yang pertama yang tentang visi misi. Udah, kalau suami istri masih beda visi misinya, nggak bisa menjadi keluarga Ahlul Quran. Maka jangan malas mengingatkan para suami untuk hadir ke majelis ayahnya di Kota Darussalam. Karena kalau diceramai sama istrinya adanya perang dunia. Ya?
Jadi tinggal ingatkan saja jadwalnya. Kemudian mulai sejak kandungan. Semoga setelah ini dapat lagi ya. Habiskan waktu mengandung itu dengan banyak-banyak hatam Quran. Ternyata itu ngefek betul. Dengan kemudahan anak bisa menerima Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa memberikan suasana Quran. Murotal dipasang, di mobil murotal dipasang, ya kan? Apalagi diketemukan dengan teman-teman yang juga menghafal Quran, ya, ditemukan dengan guru-guru yang cinta Quran, ya. Nah itu, Bu, jangan samakan lembaga kutab dengan lembaga-lembaga tahfidz yang lain ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan sama kok, di sana sama-sama ada tahfidznya, beda. Kalau di kutab itu dipastikan gurunya sudah beres sama Qurannya. Maksudnya dia paham bagaimana mengelola anak itu, bahwa sumber kemudahan ilmu yang disampaikan itu dengan dia yang dekat sama Allah. Maka SOP sebelum adalah berwudu. Kalau di kutab harusnya itu ditegakkan. Ya. Nah, kalau di sekolah lain belum tersebut. Ya. Nah, kemudian menjaga fitrah Qurannya sampai dewasa mereka. Ya. Jadi sampai nanti memilihkan menantu, tidak usah jauh-jauh, Bu. Saling lirik aja hari ini. Saling besan besok, ngapain cari yang jauh-jauh? Ayo kan? Saya juga mengatakan di Rutab itu besok ada lembaga ta'aruf khusus alumni santri Rutab Al-Qarni. Pulang-pulang dari Madinah ketemu yang pulang dari Mesir. Ya, Bupati ini ayo rapat sebentar. Ya Rana sudah sampai mana? Ya kan, Bu Iva, Iva sampai mana gitu ya? Ngapain cari besan lain? Lalu di sini sudah banyak pilihan terbaiknya kok. Kan kita ingin membangun keluarga Qurani ya, Bu. Nah, terakhir mendidik anak cinta Quran. Tadi sudah semua yang terakhir. Nah ini apa? Mendoakan mereka sepanjang waktu. Ingat waktu mustajab ya. Saya kalau hujan turun sudah deh langsung Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Memang ketika safar di kereta, di pesawat saya selalu melantunkan doa itu. Ketika berbuka iya. Pokoknya di waktu-waktu mustajab iqomah adzan iqomah itu. Dan saya bertemu dengan itu bukan suami itu bukan habis Quran, bukan ya, beliau hanya sedikit hafalannya, tapi doa saya dulu, ya Allah pertemukan dengan suami yang mendukung Quran saya. Sampai hari ini beliau buktikan ya. Jadi jalan panjang saya membuka pesantren Quran, rumah Quran, hafalannya gak banyak, tapi dia pinter lobby-lobbynya gitu ya. Lobby ke Bu RT, lobby ke Bu Lurah, lobby ke Pak Camat, semuanya beres gitu ya, karena mantan ketua pemuda Karang Taruna. Maka cari menantu tuh jangan berhenti di Qurannya, tapi bagaimana dia sosialnya juga itu berpengaruh. Karena Quran kita yang saya pahami dari guru saya, Quranmu tidak hanya untuk wargamu, Quranmu ini untuk umat. Maka jangan sampai menikah itu melunturkan semangat Quranmu untuk umat. Itu dari ilmu pesan guru saya. Mendidik anak cinta Quran adalah proses panjang yang harus kita jaga niatnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Berharap bersama Al-Quran kelak semoga anak-anak kita semakin mengenal Rabb-Nya, tumbuh rasa takut dan harapnya kepada Allah SWT, dan doakan anak-anak kita agar menjadi penjaganya kalamullah Allah SWT di dunia, dan semoga Al-Quran itulah yang kelak menjadi jalan kemuliaan mereka di alam kubur dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran bunda semuanya. Selamat berproses dalam perjalanan panjang kita semua, yakni membangun keluarga Qurani. Semoga kelak bersama Al-Quran Allah izinkan kembali perjumpaan yang indah tiada batas bersama keluarga terindah kita di surganya Allah SWT. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Ita yang sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada sedikit nasihat penutup dari masyarakat yang tafadhol masyhura. Mudah-mudahan soleh, mudah-mudahan muslim. Kalau soleh untuk dirinya sendiri, kalau muslimah sudah siap untuk berdakwah di keluarga dan masyarakat. Maka kita ucapkan jazakallahu khairan ya, Allah buat Ustazah Latifa ya, yang sudah berbagi ilmunya jauh-jauh dari mobil sendiri, ya, mobil sendiri, dan insya Allah siap untuk diundang kembali ya. Kadang-kadang gitu, jadi saya diundang di rumah Al-Qarni, beliau diundang ke saya ke Darussalam. Biasa kita tuh perlu bersikap sebagai para ulama itu suka berkata-kata. Yang punya guru saya masih pondok di tetangga, karena mendidik sendirian nggak bisa.
Apalagi kalau mau dari katanya sekarang kan setelah homeschooling. Sendiri nggak bisa. Butuh orang kedua, ketiga, tempat bisa ya dari teman-teman. Mudah-mudahan sering yang dirahmati Allah sebagai penutup closingnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita tadi seperti disampaikan kepada Latifah bahwasanya apa sih kok pendidikan ataupun kegiatan kita itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak diwajibkan di sana. Itu adalah menjadi satu bagian aktif yang harus dibangun sendiri. Kalau yang diwajibkan memang adalah pertemuan setiap 11 kali harus santri. Tetapi sebenarnya setiap pekan ya Ustaz Khairul ya, setiap pekan ini kita sudah ada kegiatan pertemuan itu di Jumat. Setiap Jumat pagi. Hanya saja memang belum ada maghrib waktu. Mudah-mudahan setelah hari ini. Jadi kalau tadi sampai disinggung sama Ustaz Franklin ya, sebulan sekali sebenarnya kita setiap pekan bahkan bergilir dari ada saya, ada Ustaz Alis, Ustaz Latifah juga pernah ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita akan continue setelah di belakang hari ini kan kita memang perlu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dari pagi sampai dengan menjelang siangnya setelah itu zuhur, pertama kita sudah mendapatkan satu ilmu dari Ustaz Ridwan tadi pagi bahwasanya kita harus punya investasi termahal adalah buku. Makanya dulu para ulama taruh seperti ya seperti ekspertnya mas, kalau kita sekarang enggak ya. Buku jarang ada dalam sudut-sudut kita hari ini, kita walaupun tidak bisa baca hari ini, besok, lusa, sebulan, 12 tahun belum, yang penting investasinya buku. Kemudian yang kedua dari Ustaz Fatah, insya Allah fitrah itu adalah sesuatu yang bisa melekat pada kita, bawaan tidak bisa lepas. Apa itu? Fitrah bahwasanya kita ini satu adalah diciptakan hanya untuk bertauhid kepada Allah. Maka kemudian dalam segala hal, dalam segala semua pola kehidupan kita, terutama pendidikan kita harus dibangun satu tadinya. Itu satu pesan yang kuat. Jadi jangan pernah tergoyahkan dengan psikolog yang tadi disampaikan bahwa kita harus berilmu betul-betul ya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya ilmunya, tentu kita akan mudah berkibar kemanapun ya. Jadi kita tidak punya ibarat air di dalam alas. Ketemu si A, goyang ke sebelah, itu segini. Besok kalau ketemu ini kita masuk kita bersama. Kita sini kan nggak cari kelas yang lainnya, misalnya atau dari sekolah yang lainnya. Karena sesungguhnya yang merendahkan umat ini kita sendiri. Kalau tadi sempat ada tanya jawab antara pendidikan misalnya Al-Quran dengan bahasa Inggris mana mahal bahasa Inggris ya karena kita yang harganya. Kalau kita Al-Quran kan enggak. Berapa bayar SPP Al-Quran harus aduh agama kok dijual. Itu kan ngaji aja bayarnya mahal. Tuh kan siapa yang bilang kita sendiri. Tapi kalau orang di mana yang mas bahasa Inggris berapa bayar 1 bulan 1 juta. Kalau kita mampu kita bayarannya gitu ya. Padahal yang nggak bisa juga nanti bahasa Inggris kalau kita bukan orang Inggris ya. Misalnya ini sebagai satu mindset buat kita juga. Kemudian yang ketiga, Masya Allah ditutup dengan kesadaran Latifah yang Insya Allah kalau kita berbicara panjang dengan beliau, saya ini dengan dia luar biasa ya. Makanya saya kalau ada beliau ini, saya itu kayak saya yang sudah punya semangat tinggi, beliau itu lebih tinggi. Semangatnya sampai saya menahan napas kalau beliau berpisah dan apa-apa saya senang gitu ya. Karena kami bertemu 2015 berempat ya, berbanyak kali kami berempat yang punya sekolah saling inilah mendukung dan sampai sekarang sama betul dia kalau sudah sebenarnya dia tuh bukan punya masalah kalau saya perfeksionisnya tingkat tinggi gitu ya. Nanti ketemu saya turunkan, saya motivasi. Jadi waktu rapat harmoni pertama itu alhamdulillah saya diizinkan oleh beliau untuk datang ke sana sampai saya tanya Allah Latifah ini di hutan lo ya. Tapi hutan yang saya tunjuk sudah jadi wakaf sudah dia alhamdulillah. Jadi kami saling mendukungnya. Sampai kemudian kalau tadi disebutkan komunikasi dia dengan suami jangan samakan nanti suami itu ada komunikasi seperti itu ya. Saya bilang Latifah kalau dapat mutiara luar biasa maafin jaga apa. Jangan ini komunikasi yang begitu. Jadi saya suka bilang Pak Amri bikinnya. Masya Allah suaminya Masya Allah luar biasa ya. Kemudian saudara Latifah menyampaikan bahwasanya bagaimana kita menghidupkan Al-Quran itu dari rumah. Nggak bisa ya, kita harus berusaha berupaya. Oleh karena itu saya selalu membuka, mengajak kepada ibu-ibu, ayo kalau saya belum bisa se-ekstrim dia ya,
ya masuk di sekolahnya dia. Kalau ibunya nggak belajar ngaji, nggak diterima, saya belum bisa se-ekstrim dia. Saya kadang-kadang belajar, Insya Allah luar biasa ini orang gitu ya. Saya banyak belajar sebenarnya dari dia. Kalau dia kan saya berguru dengan saya bisa berguru dengan dia. Luar biasa beliau. Ya itu jadi kami sama sekali selalu ini saudara biasa bilang kemarin. Saya bilang sama Ustaz Khairul dan teman-teman dosen kemarin saya di Ramadan, saya mohon sama Allah, saya mewakafkan diri saya untuk pendidikan ini, bisa kehidupan saya, dan saya berharap sekali nanti Allah kirimkan saya yakin dan doa. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ustaz Khairul dan Ustaz Rizky pun sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, nanti kami punya yakin dan doa. Jadi sekali lagi, yang sekolah di sini karena kami menerima informasi dari warga bahwasanya yang sekolah di Darussalam itu yang menengah ke atas yang enggak tuh. Beberapa di lingkungan kita ada yang yatim, ada yang ini, alhamdulillah tetap sekolah di sini. Hanya kalau memang alasannya karena masalah tentang biaya, pasti insya Allah kita selesaikan. Tapi kalau tadi masalahnya ada yang jauh dan itu kan kembalian. Karena kadang-kadang maaf antara lisan dan hati orang tua tidak bisa saya tekan. Lisannya ngomong, terima hatinya tidak. Nah itu kan saya juga nggak bisa tekan. Jadi tadi saya kali sudah mungkin bukan di sini. Jadi sekali lagi saya tidak pernah ada masalah dengan santri dari awal yang dibuat ya, dari awal mungkin banyak ada teman-teman yang sudah itu nggak pernah kami dengan masalah dengan biayanya. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Allah diberikan kepada kami yang di sini yang akan yang bisa dengan biaya sehingga yang berkemampuan Allah berikan untuk membantu yang tidak. Gitu ya. Di paling akhir mudah-mudahan mungkin tadi saking semangatnya mungkin sedikit saya luruskan dunia Imam Syafi'i itu Imam Malik. Ya, tadi kan saking semangatnya sampai saya tidak tahu kan kemudian bisa kalau udah bocor kalau itu tentang apa berbagi ilmu atau apa nggak jadi masalah. Orang baca kemudian jadi-jadian ini curhat rasanya orang satu. Ya, tapi sekarang bulan tahunnya 3 bulan ibu. Jangan sampai kita menggolimi diri kita sendiri. Nah itu ya. Dan kemudian ada pesan-pesan yang nanti kita sambungi di kafe, insya Allah saya sampaikan. Bunda-bunda, Allah sudah berikan informasi di dalam Al-Quran. Katanya, binatang semut kecil Allah abadikan di dalam Quran karena dia punya peran dalam dakwah. Anjing yang mungkin di mata manusia ini hina, ya kan orang-orang mau kayak anjing marah kan, tetapi Allah abadikan karena dia punya peran jaga di mulut gua di dalam surat Al-Kahfi. Jadi orang-orang yang punya bapak, tapi kemudian apa? Lihat di dalam surat Al-Kahfi diabadikan gajah besar, tapi ketika tidak punya orang dalam dakwahnya itu. Jadi sekarang masalahnya adalah, ini terakhir yang harus diingat oleh kita adalah pasal itu. Jadilah kita orang yang dalam setiap langkah itu berperan dalam dakwah. Karena kalau kita sudah berperan dalam dakwah dalam setiap niat kita karena Allah, baik kita di dalam rumah maupun jadi pasangan dan lain sebagainya, Allah yang akan mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidup. Di mana ini? Next time saya akan bercerita bagaimana Umminya Musa itu dengan ketawa-tawanya karena dia yakin kepada Allah, maka Allah mengatur semua kisah Musa. Itu kisah Musa adalah kisah paling panjang di dalam surat ya. Mungkin itu ya. Jadi bunda yang membawa peran bukan itu saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahannya dengan semangatnya tetap bersama Darussalam karena Darussalam akan mendirikan madrasah. Insyaallah berbasis dalam Katolia di bawah bimbingan Ustaz Ridwan Hamdi dan Ustaz Asep Barat Sobari yang insyaallah kami para guru akan kumpul tanggal 5 September guru-guru dari Silom Communication Indonesia dan kemudian kita akan mengawali Silom Peradaban itu di tanggal 18 sampai dengan 29 September. Kami tidak main-main dalam mendirikan madrasah ini. Mudah-mudahan dukungan dan doa dari teman-teman dikawal dengan orang-orang yang memang penggiat Silom. Mudah-mudahan kita akan bisa mendirikan cita-cita ini di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kami berdua juga mohon maaf ya, pastinya kalau ada kebenaran semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kesalahan terjadi dari kami yang untuk plesetnya kita tadi ya, mungkin kita kembalikan langsung kepada Ustaz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.